Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya dari PD Karismatik di Paroki Goto-Goto memang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih untuk Ibu Foni sebagai koordinator PD, melalui pewartaan Pak Charles sudah mengundang saya. Ini berarti saya boleh diberi waktu dan kesempatan untuk berbagi pengalaman iman saya, ya. Banyak orang ini Ibu Foni bilang bawa hadiah, ya, saya tidak ada. Saya bawa firman, tidak bawa hadiah hari ini, bawa firman. Amin. Ya. Untuk itu sebelum kita lanjut, kita baca bersama-sama firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 8 ayat 14 sampai 21. Ada di layarnya? Ada Bu Foni? Ada atau tidak? Ada. Kita baca bersama. Kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama, ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Kemudian ternyata murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, jaga-jagalah dan awaslah terhadap perahi orang Farisi dan perahi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti. Telah dekilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa waktu penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 paku. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa waktu penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 paku. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Kemudian kata Yesus dan murid-muridnya dari Betsaida. Di sisi orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia bersama dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tahu semua, ya, bacaan yang baru kita bacakan adalah bacaan liturgi. Ya, saya lebih senang mengambil bacaan liturgi. Kalau orang yang suka membaca kalender liturgi pasti sudah tahu bacaannya, apalagi sudah diumumkan oleh Ibu Ketua bahwa bacaan kita hari ini adalah Markus 8 ayat 14 sampai dengan berapa? 21, tapi tadi dapat bonus sampai 22. Nanti dia tahu hari lahir 22 ini, jadi sampai 22, ya. Puji Tuhan. Saya mengambil tema apa hari ini? Nah, investasikan iman percaya. Perikop bacaan ini adalah Rahi, Farisi dan Rahi Herodes. Yang kita mau bicarakan adalah mengenai iman percaya. Tadi kalau sudah kesaksian kan Ibu, sudah kesaksian bagaimana Ibu itu sakit matanya sampai mau keluar biji matanya, dan akhirnya karena beriman penuh kepada Tuhan sampai boleh disembuhkan. Sudah selesai. Seri kita kalau begitu. Karena kita mau bicara mengenai iman percaya.
sudah selesai karena ini tadi sudah mengawali kita pada malam hari ini bahwa karena dia begitu beriman sehingga boleh disembuhkan. Ya. Nah, mengenai tema kita investasi iman kepercayaan. Ada berapa macam investasi? Ya, pasti di sini semua ada investasi kan? Apalagi Pak Ade pasti sudah ada investasinya. Di Pak Ade, ya. Investasi ada berapa macam? Ya, saya kasih hadiah. Ada berapa macam investasi? Berapa? Jangan di Pak Ade. Saya tidak mau tanya kepada pengurus. Saya mau tanya kepada semua anggota PD Karismatik. Ada berapa investasi? Hah? Itu pengurus. Yang bukan pengurus, anggota. Ada yang tahu berapa investasi? Berapa Pak Ade? Ada dua. Pak Ade pengurus BPK atau? Tepuk tangan dulu. Pak Ade bukan anggota PD. Foto-foto, tapi beliau pengurus BPK. Tepuk tangan buat Pak Ade. Ada dua macam investasi. Investasi di dunia dan investasi di surga. Semua yang ada di sini sudah punya investasi di dunia. Siapa yang tidak punya rekening tabungan? Ada yang tidak punya rekening bank? Ada? Hah? Ibu Frida? Tidak ada. Sekarang ini pernah. Dulu pernah, cuma sekarang tidak. Berarti tidak masuk kategori karena pernah punya nomor rekening. Yang tidak punya nomor rekening selama dia hidup ada kan? Saya kasih hadiah sebentar. Yang sama sekali tidak punya nomor rekening, cuma punya uang tunai di rumah, itu juga termasuk investasi. Asuransi juga ada yang pegawai orang asuransi di sini. Ada? Siapa? Yana. Ibu Yana orang asuransi. Apa yang ibu tawarkan ke orang? Tolong bantunya. Apa yang ibu tawarkan kepada orang supaya orang itu ikut asuransinya? Coba. Ada baik yang bisa kasih Ibu Yana supaya kita bisa membedakan apa itu investasi di dunia dan investasi di surga. Ya. Ini orang asuransi kan bagaimana caranya Ibu Yana menawarkan kepada calon investor ya, kesehatan, jiwa, apalagi pendidikan anak, ya, dan lain-lain. Berarti ini menjaminkan supaya kita selama hidup di dunia aman dan terjamin, apalagi di hari tua. Walaupun ada BPJS, tetapi orang masih tetap membeli investasi. Ya, saya kalau ditelepon biasa kan ada tawaran-tawaran dari kartu kredit. Bu, bisa saya jangan nih, saya sudah umur begini, saya tidak mau nih. Nanti saya tiba-tiba mati, saya tidak bayar. Begitu toh? Sebab kau tidak lihat saya punya tanggal lahir umur berapa kan? Saya sudah bukan orang yang masa produktif, sudah masa pensiun, ya. Jadi saya tidak mau. Kalau saya lihat umur saya tidak kenal, saya tidak mau. Ya. Jadi ada dua ya. Sebentar ini kita membahas investasi di dunia. Nah, di bacaan ini yang paling heboh adalah Tuhan mengecam supaya kita jangan mewarisi sifat dari orang Farisi dan apa tadi? Herodes. Apa yang sifat-sifat orang Herodes itu dari Farisi seperti apa kan? Ada yang tahu? Kenapa Tuhan melarang kita mengikuti orang Farisi dan Herodes? Ada yang tahu? Orang Farisi itu kan orang ahli Taurat, pintar teori tapi prakteknya no, tidak ada. Karena Ibu Fonina saya orang Belanda, dia sedang no. Jadi begitu orang Farisi. Begitu juga Herodes orang jahat. Herodes jahat. Saya ingat waktu saya masih umur kelas
anak SD, kalau ada saya punya saudara, saya kan 7 bersaudara, kalau ada kakak saya salah paham dan apa dan sudah menusuk sampai dalam hatinya, salah satu saudara akan bilang begini, memang kau Herodes, ya? Jadi kalau Bufoni marah-marah di PD bilang ke Bufoni, jangan kau Herodes, karena itu Herodes tidak sekali orangnya, ya? Itu Herodes orang sangat keras, orang takut. Kalau engkau dengar, kalau sudah tahu orang Posio bukan Herodes, jangan ke sana ada ibu Bufoni, ibu Herodes, jangan sampai kita dicap orang Herodes. Begitu juga orang Farisi. Oh, tipe-tipenya orang Farisi itu yang seperti tadi, yang munafik, selalu mengajarkan yang baik, tapi selalu bertolak belakang dengan hukum Taurat. Sama seperti saya. Nanti besok-besok Pak Arwin, itu Vera Sembara. Dia ajarkan begini, padahal dia tahu yang melakukan. Bagaimana itu? Ibu Foni dapat berbagi misalnya. Jadi, yang diharapkan sebagai pewarta adalah dia juga harus melakukan apa yang dia sampaikan. Nah, untuk itu kata iman percaya. Kalau kita mau beriman, apa yang harus kita lakukan? Semua sudah tahu beriman, semua pintar ini semuanya. Muka-muka beriman. Yang hadir pada malam hari ini beriman, ada yang tidak beriman? Hah? Beriman semua? Tanda kiri kanan yang sudah beriman. Bilang kau tahu siapa itu beriman? Hah? Percaya. Iman percaya. Iman percaya. Tapi tanda sudah betul-betul 100% kau percaya. Betul-betul. Hah? Ibu Tuti sudah percaya 100% kepada Tuhan. Percaya. Nah, beri tepuk tangan dulu. Kalau kita semua beriman penuh kepada Tuhan, berarti kita sudah mau mengikuti Yesus. Jadi apa yang dialami oleh Yesus kita harus siap menerima. Jangan iya. Terus yang paling seperti tadi, ini yang real tadi, Vera. Oh saya Vera, kita beda kelas saja ya. Oh saya A. Nah, dia bilang tadi dia pernah mengalami titik terendah. Di saat kita terendah, itulah kadang kita meninggalkan Tuhan. Ya, kita meninggalkan Tuhan karena apa yang kita tidak harapkan terjadi. Kita mampu beriman penuh kalau baik-baik saja. Coba kita buka Ibrani 11 ayat 1. Kita tahu iman. Ibrani 11 ayat 1. Bisa buka semua punya hati suci. Ya, coba kita baca bersama-sama. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sudah jelas apa yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi kalau kita beriman. Saya juga beriman. Salah satu yang buktinya atau Bapak Ibu bisa lihat, saya beriman. Bu Foni, kau tahu apa itu saya beriman? Saya tidak pernah cek dalam buku ini karena ada firman yang mengatakan. Coba buka Amsal 16 ayat 31. Coba buka. Ini contoh ya, contoh. Coba lihat Amsal 16 ayat 31. Apa yang dikatakan? Ini adalah mahkota yang indah yang mendapatkan jalan kebenaran. Amin. Ini termasuk saya beriman karena saya tidak dapat mengendalikan diri saya. Anak saya kalau seperti itu tidak ada uang, tidak mau bicara. Bukan masalah uang, tapi saya ada baca ini firman itu lebih putih, jadi saya mau terapkan. Dia bilang ada yang bilang cepo tua kalau dia tua ya. Rambut. Orang Tuhan tidak melarang kita cat rambut, kita merawat, tapi tergantung bagaimana kita pengendalian diri. Itu adalah bagian daripada iman. Saya baca yang muda, sampai saya pernah pergi di TikTok, ada
Semoga saya bertahan. Ini saya sudah lihat rambut begitu. Saya bilang, tapi puji Tuhan saya dapat lagi telepon juga. Firman kan orang Belanda, berarti saya dia tidak tahu kok dilihat, tidak tahu ada penangan lagi. Dan ini salah satu iman. Itu karena sekarang ada AI. Oh, apa yang kita tidak tahu dia sudah keluar. Saya bilang ini saya masih galau-galau antara percaya dan tidak muncul ini ayat. Rambut putih langsung tambah semangat. Jadi kalau saya ketemu orang rambut putih sebab saya ada teman. Jadi begitu. Jadi itu adalah iman percaya bagaimana kita mengendalikan diri supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Semua mau beriman penuh di sini? Mau? Tepuk tangan dulu. Nah, kalau kita sudah beriman penuh, percaya penuh kepada Tuhan, apakah kita akan mendapat upah? Ada upah kan? Ada, di mana itu? Ibrani 11 ayat 6. Coba buka. Ibrani 11 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani 11 ayat 6. Upah dari iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memerintah kepada orang yang mencari Dia. Ya, jadi kalau kita beriman penuh, harus konsisten, harus percaya penuh. Ya, Bapak Ibu tahu, 2015 saya sakit ya. Jadi waktu saya sakit, setiap tahun pertama itu setiap bulan saya harus check up setiap bulan check up. Dan karena selalu ditusuk, saya nggak sosok saya janganlah baik dan tidak. Pokoknya 1 bulan pertama setiap bulan, masuk tahun kedua setiap 3 bulan, masuk tahun ketiga setiap 6 bulan, masuk tahun keempat setiap 1 tahun sekali. Sampai sekarang saya tinggal 1 tahun sekali, puji Tuhan. Tiap kali saya pergi ke laboratorium, saya taruhan dengan suami saya. Pasti bagus ini. Tiap kali kalau bagus, kalau saya menang, saya dapat 5 juta. Beliau bilang, kita taruhan, dia tidak percaya sama dia. Pokoknya pasti bagus, percaya saya. Karena saya beriman kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan, pasti menyembuhkan selama-lamanya. Bagi orang yang percaya. Puji Tuhan, saya bersyukur. Makanya kalau saya mau jadi rambut, biarkan saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa masih diberi kehidupan sampai hari ini. Amin. Jadi kalau kita beriman penuh, ada upahnya. Upahnya apa? Kasih karunia dan anugerah. Apa? Upahnya kasih karunia dan anugerah. Bapak Ibu bisa ketawa tentang itu kasih karunia. Ada orang dia mau datang ke PD, aduh bagaimana tuh kan tidak datang. Tetapi kalau dia punya iman penuh, dia pakai di masker datang. Tidak datang di PD batuk-batuk, tapi Ibu Puan ketemu, ada di Trans. Dia mau batuk-batuk. Paling banyak itu orang mengambil alasan saat corona. Yang flu kan, saya tidak datang di pesta karena saya flu. Saya tidak datang. Ada di mall, ada di mana? Keliling-keliling. Jadi corona jadi tumbal. Ya, padahal bisa didatang. Jadi kalau orang beriman, dia mempunyai kasih karunia anugerah dari Tuhan, pasti dia selalu akan bersukacita dan damai sejahtera. Mau punya sukacita dan damai sejahtera? Mau. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tambah banyak karena sudah semakin penuh iman percaya kepada Tuhan. Amin. Menjadi banyak dari kita. Apakah kita sudah menyadari saya sudah percaya penuh kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan yang kedua, sudahkah saya menjadi tanda daripada kehadiran Allah buat sesama aku, baik di keluarga, di komunitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian ini. Karena Tuhan begitu indah, Tuhan begitu indah mengatur kehidupan kita. Makasih.
singer silakan bisa menyanyi lagu yang gampang dan rencanakan Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang kita tidak pernah mengerti jalannya Tuhan. Kadang suatu masalah Tuhan berikan kepada kita untuk membentuk iman kita. Tapi kita kurang peka akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ajarlah kami untuk semakin beriman dan percaya penuh kepadamu, karena segala sesuatu adalah Engkau, berasal daripada Tuhan. Yesus, Engkau Raja kerahiman kami, biarlah kerahiman-Mu selalu tinggal kepada kami, karena Engkaulah andalan hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.